Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan untuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu, terutama majelis yang membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, beliau pernah mengatakan, "Man yuhibbul Qur'ana fahuwa yuhibbullaha wa rasulah." Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Al-Qur'an adalah kita meluangkan waktu untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kajian tafsir kita telah sampai di tafsir surat Al-Fatah, surat yang ke-48, terdiri dari 29 ayat, dan surat ini masuk pada jajaran surat-surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat yang mulia ini adalah surat yang mencatat sebuah kejadian besar di dalam sejarah Islam, yaitu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan kita tahu para ikhwan rahimani wa rahimakumullah bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah berisi tentang hukum, tentang syariat, kemudian berisi tentang tauhid, dan yang ketiga adalah berisi tentang kisah-kisah. Di antara kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya yang mulia ini adalah kisah perjanjian Hudaybiyah. Jadi isi surat ini akan banyak menceritakan sebuah sejarah yang sangat besar dalam Islam, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Tapi sebelum kita menyimak ya bagaimana kisah perjanjian Hudaybiyah yang akan disebutkan dalam ayat demi ayat dalam surat yang mulia ini, mungkin nanti kalau anak-anak sudah mulai aktif ya, bisa diarahkan ke belakang saja, mainan atau malah di sebelah begitu ya. Jadi supaya tidak terjadi tabrakan suara begitu. Karena biasanya tambah siang anak-anak makin semangat kayaknya, terbawa motivasi kajian tafsir kayaknya. Iya, cuman akhirnya suaranya jadi benturan. Taib. Ada sebuah 3 tahun besar ya yang terkait dengan surat Al-Fatah ini. Yang pertama adalah tahun 5 Hijriah, yang waktu itu terjadi sebuah perang besar yang disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi kita perlu lihat bagaimana sejarah dulu supaya kita bisa tahu apa yang diinginkan dari surat yang mulia ini. Ringkas cerita ya, di tahun 5 Hijriah itu orang-orang Makkah dengan koalisinya, dengan para sekutu-sekutunya, mereka menyerang Madinah secara bersama-sama dan perang terjadi hampir 1 bulan. Ringkas cerita bahwa orang-orang Makkah akhirnya kembali pulang dengan tidak berhasil menguasai kota Madinah. Itu tahun 5 Hijriah. Setahun setelah itu, tahun 6 Hijriah, tepatnya pada hari Senin, tanggal di bulan Dzulqa'dah, ya, di bulan Dzulqa'dah, di bulan terakhir di tahun 6 Hijriah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa beliau dan para sahabatnya akan memasuki kota Makkah dalam kondisi aman untuk melakukan umroh. Jadi setelah mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat itu berangkat ke Madinah, tidak pernah lagi ke Makkah sampai tahun itu, tahun 6 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa dalam mimpinya tersebut beliau dan para sahabatnya masuk kota Makkah, mereka aman, tidak diganggu untuk melakukan umroh. Dan kita tahu ya, mimpinya para nabi itu adalah wahyu, jadi bukan sekedar mimpi biasa. Disampaikanlah hal ini kepada para sahabatnya, dan tidak ada satu sahabat pun yang ragu bahwasanya mereka di tahun itu, tahun 6 Hijriah, akan berhasil masuk kota Makkah dalam keadaan aman untuk melakukan umroh. Di sisi yang lainnya, orang-orang munafik, mereka ketakutan ya, semakin ketakutan kalaulah penduduk Makkah saja datang ya, tidak berhasil dikalahkan ya, artinya mereka tidak dilumpuhkan, hanya ditahan saja. Bagaimana kiranya kalau orang-orang Madinah ini berangkat
ke Makkah. Jadi Makkah adalah pusat kekuatan mereka, sehingga bisa jadi mereka yang berangkat ke Makkah karena keinginan untuk umrah itu, mereka tidak akan bisa kembali ke Madinah selama-lamanya. Jadi orang-orang munafik takut, nggak mau ikut. Akhirnya pada hari Senin di bulan Dzulqa'dah, itu bulan terakhir di hitungan Hijriyah, berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 orang sahabatnya untuk niat berangkat umrah. Jadi niatnya bukan untuk perang, tapi untuk umrah. Antum bisa bayangkan, setahun yang lalu itu terjadi konflik, terjadi perang besar, meskipun Makkah akhirnya mengundurkan diri. Sekarang di tahun 6 Hijriah, orang-orang Madinah berangkat ke Makkah. Dan istri yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu adalah Ummu Salamah. Tapi berangkatlah mereka ke Makkah dan yakin bahwasanya mereka bisa umroh tahun itu. Sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Dzul Hulaifah, itu tempat mikotnya orang-orang yang akan umroh dari jalurnya Madinah. Jadi mikot tempat niat untuk ikhram, ya, ganti baju ikhram dan seterusnya. Itu untuk memulai proses umroh. Nah, ternyata ketika di Dzul Hulaifah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini beritanya sudah tersebar. Jadi sudah ramai, sudah viral berita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan memasuki kota Makkah bersama dengan berapa tadi? 1.400 orang sahabatnya. Maka orang-orang Makkah bertekad bahwa jangan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini masuk kota Makkah. Apapun alasannya, mereka tidak boleh masuk kota Makkah. Rencana mereka itu pun terdengar oleh Rasulullah. Jadi sudah viral, ya, berita itu, ya, zaman segitu, bahwa akan ada penolakan besar-besaran oleh penduduk Makkah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya merubah rute perjalanan, tidak lewat Dzul Hulaifah dan jalur yang menghubungkan dengan Makkah, tapi beliau singgah dulu di tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah ini sebenarnya tempat transit, ya. Dan itu ketahuan atau baru muncul ide itu pasca adanya informasi bahwa akan ada penolakan. Rasulullah coba bermalam di Hudaybiyah, dan beliau dan para sahabatnya membuka kemah di sana. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat sebuah perkemahan, karena perjalanan dulu kan nggak bisa kayak sekarang, ya. Sini Jember cuma 3 jam, ya. Sini Jakarta cuma beberapa jam saja. Dulu butuh berhari-hari, butuh lama. Akhirnya mereka bermalam di Hudaybiyah, dan orang-orang Makkah berpikir bahwa inilah kesempatan untuk melumpuhkan kaum muslimin. Secara hitung-hitungan tempat dekat dengan Makkah, di jantung kota Makkah, pusat kekuatan orang-orang Quraisy, dan di sisi yang lainnya orang Madinah tidak siap untuk berperang. Sehingga orang-orang Makkah membuat rencana, ditunjuklah 80 orang pemuda untuk melakukan serangan dadakan. Jadi 80 pemuda itu akhirnya diutus untuk menyerang di tengah malam untuk melumpuhkan kaum muslimin. Target utamanya adalah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara hitung-hitungan kan dapat, ya. Kalau ada apa-apa mereka tinggal teriak-teriak emergensi, maka bantuan dari Mekah akan datang. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. 80 orang pemuda yang sudah disiapkan dengan mudah diringkus oleh para sahabat dan diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlawanan. Jadi dengan mudah mereka dipatahkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya membebaskan mereka semua dan dibiarkan untuk kembali ke Makkah. Kejadian ini, ya, kejadian gagalnya mereka untuk melumpuhkan kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah ini menjadi sebuah ketakutan besar bagi orang Quraisy. Kalaulah di Hudaybiyah saja mereka tidak bisa menguasai, bagaimana kiranya kalau orang Madinah itu sampai masuk ke Mekah? Maka tidak ada cara lain untuk bisa menahan mereka kecuali lewat jalur perjanjian. Jadi orang Madinah ditahan dengan mengadakan perjanjian.
Taib, mereka punya inisiasi untuk perjanjian. Kalau perang sudah nggak mungkin, karena 80 orang aja sudah kalah begitu. Apalagi kalau sampai datang ke Makkah, maka akan lebih kalah lagi. Secara perhitungan begitu. Maka mereka berinisiatif untuk menyiapkan adanya sulhul, adanya perjanjian. Taib, di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, beliau mengirim utusan untuk menyatakan bahwa kedatangan beliau ini bukan untuk membuat kegaduhan, bukan ingin melakukan peperangan, tapi murni ingin ibadah, ingin melakukan umroh. Yang pertama dipilih adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditunjuk sebagai duta, sebagai utusan. Umar yang terkenal tegas, pemberani, ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini orangnya tegas begitu ya, dan aku punya beberapa masalah dengan mereka. Aku khawatir ketika ada hal yang tidak aku senangi sehingga muncul emosiku, akhirnya rusaklah semua rencana kita ini. Ada orang yang lebih tepat untuk engkau tunjuk sebagai duta selain aku. Siapa itu? Yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ini seorang tokoh di Makkah, saudagar kaya dan cukup disegani di Makkah. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Utsman untuk menyampaikan pesan kepada orang Makkah bahwa keinginan mereka itu untuk umrah, bukan untuk berperang. Berangkatlah Utsman bin Affan ke Makkah, dan karena dia seorang tokoh ya, seorang tokoh yang dikenal, maka dipersilahkan Utsman untuk melakukan umrah. Umrah itu cuma 3 jam ya. Jadi cuma datang, kemudian tawaf, kemudian sa'i, selesai, kemudian tahallul, selesai. Jadi cepat kalau umrah itu. Tapi Utsman nggak mau. Jadi Utsman tujuannya itu adalah untuk menyampaikan berita Rasulullah, bukan untuk umrah. Untuk waktu itu ya, bukan untuk umrah, tapi hanya untuk menyampaikan berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utsman menyampaikan pesan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada niatan untuk berperang, mereka hanya ingin umrah, dan minta izin untuk diizinkan masuk. Karena sudah ada rencana tadi dari orang-orang Makkah untuk menahan mereka, mereka minta izin kepada Utsman untuk melakukan sidang pleno besar. Mereka dengan alasan kami tidak bisa memutuskan karena Makkah atau Ka'bah ini miliknya orang banyak. Jadi kita akan bermusyawarah dulu dengan para petinggi-petinggi yang ada di Makkah. Dan kita bisa bayangkan ya, biasanya kalau rapat-rapat besar ya, direksi, direktur kumpul itu kan nggak mudah. Yang satunya sibuk rapat di sana, sibuk musyawarah di sini. Intinya rapat besar yang mereka rencanakan itu berlarut-larut untuk nyari hari H. Mereka berkumpul untuk memutuskan apakah boleh masuk atau tidak, itu lama. Keputusannya lama. Sedangkan di sisi yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu nunggu berita. Ini boleh masuk atau nggak boleh? Sampailah tersebar hoak, tersebar isu bahwa Utsman telah dibunuh di Makkah. Ada isu begitu. Jadi hoak itu nggak cuma zaman kita ya. Zaman dulu sudah ada berita-berita bohong. Ada berita tersebar Utsman dibunuh di Makkah. Utsman nggak akan balik karena Utsman sudah dibunuh. Maka mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di bawah pohon samurah. Jadi ada sebuah pohon di Hudaybiyah itu, pohon samurah. Di sanalah Rasulullah membaiat 1.400 orang sahabatnya. Baiat untuk apa? Baiat untuk janji setia bahwa mereka tidak boleh pulang ke Madinah sampai berhasil menuntut balas kematian Utsman. Jadi dulu membunuh utusan, membunuh duta itu aibnya luar biasa. Jadi duta, meskipun ini dua kelompok sedang berperang, utusan itu nggak boleh disakiti. Karena komunikasi akan terputus kalau sampai agen atau duta itu disakiti. Membunuh duta, membunuh utusan itu adalah sebuah kejahatan perang yang harus dituntut balas secara internasional gitu di zaman itu. Akhirnya 1.400 orang sahabat itu akhirnya berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk setia, mereka tidak akan pulang, siap untuk memperjuangkan kematian Utsman sampai titik darah penghabisan.
Dan untuk Utsman sendiri karena tidak hadir, maka yang membaiatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian baiat itu disebut dengan baiatur ridwan. Kenapa dikatakan baiatur ridwan? Karena orang yang ikut dengan baiat tersebut 1.400 orang minus Utsman ya, karena Utsman diwakili oleh Nabi, tapi Utsman juga ikut tapi nggak hadir, maka semuanya tidak ada yang tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Jadi ridwan itu artinya sebuah keridhaan. Taib, akhirnya ringkas cerita, datanglah Utsman, kemudian dilakukanlah perjanjian dengan Suhail bin Amr. Dengan Suhail bin Amr di Hudaybiyah itu. Jadi akhirnya sudah mulai ada keputusan bahwa mereka akan ditahan melalui skema perjanjian. Akhirnya ringkas cerita, terjadilah, disepakatilah hari kapan penandatanganan perjanjian itu. Ada 4 poin besar yang dituliskan dalam perjanjian Hudaybiyah. Meskipun perjanjian itu tidak berjalan dengan mulus ya, mereka tidak mau ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim di awal perjanjian. Mereka mintanya Bismikallahumma wa bihamdika. Kemudian mereka juga tidak mau ada nama min Muhammad Rasulillah. Jadi perjanjian pihak satunya itu dari Muhammad Rasulullah, kemudian pihak keduanya dari Suhail bin Amr dari Quraisy. Nah, ketika menulis Ali bin Abi Thalib menulis min Muhammad Rasulillah, maka Suhail tidak mau. Dia mengatakan, seandainya kami yakin bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan melarangmu. Karena kami nggak percaya, maka kami tidak akan menerimamu. Rasulullah mengatakan, aku tetap Rasulullah meskipun kau tidak mempercayaiku. Ketika penghapusan Bismillahirrahmanirrahim itu Ali bin Abi Thalib yang menghapus atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali yang menghapus. Ganti Ali Bismikallahumma wa bihamdika. Adapun untuk menghapus nama Muhammad Rasulullah, itu Ali suruh menghapus, enggak mau. Tidak, wahai Rasulullah, untuk ini aku tidak bisa menghapusnya, karena aku yakin bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, tanya kepada Ali, wahai Ali, tunjukkan kepadaku mana kata-kata Muhammad Rasulullah itu. Ini tanganku gunakan untuk menghapus. Jadi tunjukkan oleh Ali, ini Rasulullah tempatnya, maka Rasulullah menghapus dengan tangannya yang mulia. Jadi Rasulullah nggak bisa baca mana tulisannya, ditunjukkan oleh Ali, kemudian dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditulis akhirnya Muhammad bin Abdillah. Taib, dari situ muncullah 4 kesepakatan ya, meskipun cukup berat awalnya, akhirnya lahirlah 4 kesepakatan. Yang pertama, bahwa mereka tidak boleh umroh tahun itu, tapi boleh umroh tahun depan, yaitu tahun 7 Hijriah. Dan mereka diizinkan untuk umroh maksimal selama 3 hari dengan tidak membawa senjata perang, hanya boleh membawa senjata ringan saja. Kemudian yang kedua, di kedua belah pihak tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Karena selama ini mereka sudah lelah, keuangan hancur, ekonomi rusak, bisnis berantakan gara-gara mereka perang setiap tahunnya. Tahun 2 Hijriah perang Badar, kemudian perang Badar Sughra lagi, kemudian terus sampai perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Mereka capek dengan perang, sehingga mereka bersepakat 10 tahun itu tidak boleh ada peperangan. Karena Quraisy juga tahu ini kekuatan mereka sudah habis, digunakan untuk perang Khandaq kemarin. Mereka butuh waktu untuk persiapan lagi. Kemudian yang berikutnya, suku-suku yang bersekutu. Jadi dulu itu ada sekutu-sekutu. Quraisy itu dengan sekutunya ya. Kemudian Madinah juga punya sekutu lagi. Jadi siapapun yang menyakiti salah satu dari sekutu itu, maka dianggap menyakiti yang lainnya. Jadi misalnya dari pihak Madinah itu menyakiti sekutunya Quraisy, maka berarti dianggap menyakiti Quraisy, sehingga dianggap melanggar perjanjian begitu. Demikian sebaliknya. Tapi nanti yang terjadi itu sebaliknya ya. Antar suku yang bersekutu itu justru malah berperang, sehingga akhirnya perjanjian ini dibatalkan. Taib, kemudian yang terakhir, ini poin yang paling tidak disepakati oleh para sahabat, terutama oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapapun dari orang Makkah yang berangkat ke Madinah pasca perjanjian itu harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya,
siapapun dari orang Madinah yang berangkat ke Mekah pasca perjanjian itu, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Jadi secara hitung-hitungan, jumlah penduduk Madinah semakin banyak apa semakin sedikit? Madinah semakin sedikit, karena yang Mekah itu nggak boleh ke Madinah, yang Madinah kalau ke Mekah nggak boleh balik. Hitung-hitungannya begitu. Tapi ternyata nanti tidak. Justru dari situlah dakwah di Mekah itu tersebar. Karena orang-orang Madinah yang pernah hadir di majelis Nabi bisa membuka kajian di Makkah, terutama di tepi pantai. Terkait dengan masalah ini, ada salah satu orang sahabat, yaitu Abu Jandal, yang ingin melepaskan diri karena penyiksaan yang ada di Makkah, dan dia ingin balik ke Madinah. Maka Suhail itu mengatakan, ini Abu Jandal ini juga harus balik sekarang karena sudah terjadi kesepakatan. Maka akhirnya Abu Jandal yang habis disiksa itu tetap tidak diterima oleh Nabi SAW. Jadi dia tetap dikembalikan di Makkah. Ada lagi satu orang wanita, yaitu Ummu Kulsum bin Abi Mu'aid, yang dia seorang gadis ya, jauh-jauh dari Madinah jalan kaki, jauh-jauh dari Makkah jalan kaki ke Madinah. Ini orang tuanya datang juga untuk meminta, kembalikan putriku. Maka Rasulullah tidak mau mengembalikannya karena perjanjian ini tidak menyebutkan nama wanita. Jadi ini hanya untuk laki-laki, sehingga wanita tidak masuk dalam perjanjian tersebut. Taib, ringkas cerita, sebelum mereka pulang dari perjanjian Hudaybiyah, maka mereka diberikan kabar bahwa ada busyra, ya, ada kabar berita besar bahwa setelah ini akan ada ghanimah yang besar di Khaybar. Jadi setelah mereka itu selesai perjanjian mau pulang, maka Allah SWT memberikan busyra, memberikan kabar gembira bahwa akan ada ghanimah besar di Khaybar. Di Khaybar. Khaybar itu pusat permiliterannya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya pusat strategi perang, pengatur strategi perang, yaitu di Khaybar. Dan di Khaybar ini tempatnya sangat subur untuk tanaman kurma, sehingga di sana itu banyak tanaman-tanaman kurma yang kualitasnya unggul. Allah sudah memberitahu bahwasanya di sana akan ada ghanimah. Artinya sebagai isyarat bahwa ketika para sahabat itu berangkat berperang, maka mereka pasti pulang mendapatkan kemenangan. Dan ternyata perangnya nggak 1-2 hari, tapi hampir 1 bulan dengan kondisi yang sangat alot. Ya, jadi meskipun akan menang, tapi prosesnya itu sangat lama. Karena di Khaybar itu ada 7 benteng besar yang harus ditembus satu demi satu oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tidak ada yang boleh berangkat ikut perang Khaybar kecuali orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Padahal tadi kan dikabarkan siapapun yang ikut atau yang berangkat ke Khaybar pasti pulang mendapatkan kemenangan. Tapi tidak boleh ikut dalam perang Khaybar kecuali orang yang mengikuti atau menyaksikan perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu, maka Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul. Bertahallul itu kan tadi sudah niat umrah tuh liwat Dzul Hulaifah. Untuk membatalkan, maka mereka itu harus bertahallul dan menyembelih dam. Karena mereka sudah niat umrah tapi batal, maka mereka kena denda, harus menyembelih dam dan harus bertahallul. Maka para sahabat merasa berat ya. Mereka sudah jauh-jauh dari Madinah, nunggu lama di Hudaybiyah, kemudian harus menerima tanda tangan persetujuan perjanjian yang secara zahir merugikan. Mereka harus merelakan orang-orang Mekah yang ke Madinah dikembalikan. Mereka berat, sehingga tidak ada seorang pun dari sahabat waktu diperintahkan oleh Nabi, wahai sahabatku, tahallullah kalian, sembelihlah dam-dam kalian. Sahabat diam semua, dan mereka masih berharap ada mukjizat ya, ada Al-Quran yang turun mengcancel, meralat, menganulir keputusan Hudaybiyah ini. Semoga ada ayat turun ya, sehingga akhirnya batal, ini nggak jadi. Maka Rasulullah SAW itu merasa berat. Beliau masuk ke kemah istrinya yang diajak waktu perjanjian Hudaybiyah. Siapa itu? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
Dulu istrinya Abu Salamah. Ya, namanya juga Ummu Salamah ya. Pasti istrinya Abu Salamah. Iya, bukan itu. Jadi Ummu Salamah ini wanita yang sangat cerdas. Wanita yang sangat cerdas dan taat kepada suaminya. Ketika Abu Salamah ya, seorang yang sangat dicintai oleh Ummu Salamah meninggal dunia, maka beliau sangat bersedih kehilangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirimkan utusan untuk mengajarkan sebuah doa kepada Ummu Salamah, yaitu wahai Ummu Salamah, bacalah doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Ummu Salamah ketika diajarkan doa ini, beliau kan orang Arab ya, jadi tahu artinya. Beliau mengatakan begini, siapa lagi yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah? Yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah. Maka akhirnya ringkas cerita, Rasulullah SAW pun akhirnya melamar dan beliaulah yang menjadi pengganti Abu Salamah. Jadi benar-benar mendapatkan suami yang lebih baik. Taib, kata Ummu Salamah setelah Rasulullah menyampaikan keluhannya, para sahabat tidak menjalankan perintah beliau. Ummu Salamah mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Apakah engkau ingin perintahmu dipatuhi? Ukhruj la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnaka wa tad'u khaliqaka fayahliqaka. Kalau engkau mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah, jangan bicara satu kata pun, langsung sembelih hewan dammu, suruh orang untuk mencukur rambutmu. Sudah, jangan bicara. Dan saran ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah pun menjalankannya. Para sahabat ketika sudah melihat Rasulullah menyembelih hewan dam dan beliau minta untuk dicukur, maka mereka yakin bahwa keputusan ini sudah final, tidak akan ada lagi perubahan keputusan. Mereka pun akhirnya segera mengambil pedang-pedang mereka, kemudian saling mencukur pakai pedang ya, bukan pakai jilet yang kecil-kecil itu, pakai pedang yang besar-besar. Akhirnya sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, hampir-hampir mereka itu tampak berbunuh-bunuhan. Jadi yang buat ngerok itu pedang yang besar-besar begitu. Taib, akhirnya pulanglah mereka ke Madinah. Dan di sisi lain ya, di sisi lain orang-orang yang tertahan dari Makkah itu disiksa tapi nggak boleh ke Madinah, sedangkan orang Madinah yang berangkat ke Mekah itu nggak boleh pulang ke Madinah. Maka mereka ini membuat satu komunitas di perbatasan di tepi pantai. Jadi karena mereka pun di Makkah juga nggak nyaman, apalagi sebagian disiksa oleh orang-orang sana, diintimidasi, mereka akhirnya membuat sebuah komunitas di tepi pantai. Disitulah akhirnya menjadi sebuah komunitas besar, bahkan menjadi komunitas yang ditakuti oleh para saudagar. Jadi saudagar-saudagar yang dulu mendolim mereka, karena mereka sudah banyak nih komunitasnya, itu diganggu oleh mereka. Jadi diambil barangnya dan semisalnya. Sehingga akhirnya menjadi sebuah komunitas yang ditakuti. Selain juga akhirnya pelan-pelan dakwah itu tersebar di komunitas tersebut. Jadi muncul kajian cabang Makkah gitu, Madinah cabang Makkah. Itu para sahabat-sahabat yang pernah bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita muqaddimah ya. Kita muqaddimah, masih ada lagi kisah lanjutan bagaimana Bai'atul Ridwan, kemudian bagaimana kejadian di perang Khaybar, sampai nanti akhirnya ada kisah Umrah Qadha tahun 7 Hijriah dan terjadi Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Dan semua ini beruntun. Kejadian Fathu Mekah itu karena pelanggaran isi dari perjanjian Hudaybiyah. Kalau tidak ada perjanjian Hudaybiyah maka tidak ada Fathu Mekah. Kalau tidak ada Fathu Mekah maka mungkin sampai sekarang masih dikuasai oleh orang-orang musyrik begitu. Sekarang kita masuk pada sababun nuzul dari surat yang mulia ini di halaman 94. Surat Al-Fatah diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Yang ketika itu orang-orang musyrik menghalangi orang-orang, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, untuk bisa ke Masjidil Haram. Diriwayatkan dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ra'aituna yaumal Hudaybiyah, yakni sulhal ladzi kana bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikina
walau nara qitalan laqatalna faja'a Umaru faqala alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil alasna qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Kata Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat pada hari Hudaybiyah, di hari perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik, seandainya kita saat itu berniat untuk berperang, niscaya mereka akan memerangi kita. Jadi kalau salah satu dari kedua belah pihak itu terprovokasi, maka yang ada adalah peperangan dan pertumpahan darah. Kemudian beliau mengatakan, kemudian datanglah Umar. Dia mengatakan, bukankah kita berada di atas kebenaran sedangkan mereka berada di atas kebatilan? Dan Umar mengatakan lagi, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Bukankah seandainya di antara kita terbunuh masuk surga, dan kalaulah mereka terbunuh itu masuk neraka? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala, iya. Qala fa fima nu'ti daniyata fi dinina wa narji'u walamma yahkumullahu bainana. Kalau begitu wahai Rasulullah, kenapa kita rendahkan agama kita dan kita pulang ke Madinah sedangkan Allah tidak memutuskan di antara kita? Artinya tidak ada keputusan untuk berperang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, inni Rasulullah, aku ini adalah Rasulullah, walan yudayyi'anillahu abadan. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakanku selamanya. Faraja'a mutaghayyidzan, maka Umar kembali masih dalam kondisi masih emosi, masih ya ada rasa marah begitu. Falam yasbir, yang tidak tertahankan. Hatta jaa Abu Bakrin, sampai dia mendatangi Abu Bakar. Faqala ya Abu Bakrin alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Qala ya Ibnul Khattab innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yudayyi'ahu Allahu abadan. Sesungguhnya beliau adalah Rasulullah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau. Fanazalat surat al-Fath, kemudian turunlah surat Al-Fatah ini. Ada sebuah riwayat yang tidak dimuat di dalam hadis yang mulia ini ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Umar menyesali ya pendapatnya pasca kejadian itu. Jadi setelah itu Umar tidak lagi bahasa agak kerasnya itu mengkritisi begitu. Jadi tidak lagi mengkritisi apa yang diputuskan oleh Nabi. Karena terbukti meskipun secara lahir itu merugikan, tapi itu ketika menjadi keputusan Nabi maka berujung dengan banyak kebaikan. Dan Umar ini perlu kita tahu para ikhwah, banyak sekali ayat yang turun membenarkan pendapatnya Umar. Di antaranya adalah tentang surat At-Talaq. Ketika Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha itu berusaha untuk membuat ya semacam kejadian untuk mengecewakan Nabi, maka Umar mengancam mereka berdua, kalaulah kalian tetap seperti itu maka kalian akan diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Turunlah surat At-Tahrim. Ketika Umar melihat bahwasannya Ummul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya berhijab ya, menggunakan niqab, maka akhirnya turun ayat yang membenarkan pendapat Umar tersebut. Dan Umar juga berpendapat adanya sholat di Maqam Ibrahim. Dan ada berapa lagi ayat-ayat yang turun membenarkan pendapatnya Umar. Jadi firasatnya memang tajam Umar itu. Nah, untuk kejadian ini Umar tidak tepat begitu ya. Jadi apa yang benar adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian turunnya surat Al-Fatah ini lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan seisinya. Artinya lebih mengembirakan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang 10 tahun, sejak usia 10 tahun sudah menjadi pembantu Nabi, dan 10 tahun pula beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan tidak ada hari yang lebih indah
kecuali hari di mana datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, serta tidak ada hari yang lebih hitam, lebih menyedihkan, lebih kelam kecuali hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ini sejak usia 10 tahun, sejak usia SD ya, sudah menjadi pelayan Nabi, sehingga pernah sampai disuruh oleh Rasulullah. Kemudian namanya anak kecil ya, Anas ini lupa, dia sibuk mainan dengan teman-temannya, sampai ketika itu dipegang tangkuknya oleh Rasulullah, baru dia ingat ternyata dia disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak marah. Sangat terkesan sekali bagaimana Anas bin Malik ini menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, lamma nazalat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah ila qawlihi fawzan azima. Ketika turun ayat, sesungguhnya kami telah membukakan kepadamu kemenangan yang nyata, maka agar Allah memberikan ampunan kepadamu, hingga firman Allah, keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, marji'ahu minal hudaybiyah wa hum yakhalituhum huznu wal kabatu wa qad nahara al hadiya bil hudaybiyah faqala laqad unzilat alayya ayatun hiya ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ketika itu Rasulullah sedang pulang dari Hudaybiyah, dan para sahabat itu diliputi kesedihan, kekecewaan ya, dan mereka harus menyembelih hewan kurbannya, dan beliau menyembelih hewan kurbannya di Hudaybiyah. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh telah turun satu surat kepadaku yang lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kejadian Hudaybiyah tadi tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. 2 tahun setelah itu ya, ringkasnya terjadilah Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi peperangan sebentar, meskipun tidak banyak pertumpahan darah. Maka ketika Fathu Makkah, saat memasuki kota Makkah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang surat yang mulia ini, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan seterusnya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi wa huwa yaqra'u suratal fathi yurajji'u. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah di atas tunggangannya, dan beliau membaca surat Al-Fatah, diulang-ulang surat itu. Wa qala, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala mengatakan, laula an yajtami an-nasu hauli la raja'tu kama rajja'a. Seandainya tidak ada orang-orang yang ada di sekelilingku, niscaya aku pun akan ikut membaca surat Al-Fatah, mengulang-ulangnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulang-ulangnya. Lihatlah ya, para sahabat itu kalau tahu satu hadis Rasulullah mengamalkan satu amalan, maka mereka ngapain? Berusaha untuk ikut mengamalkannya. Ya, tadi malam kita sudah ceritakan bahwa Imam Ahmad itu bersegera untuk berpekam setelah mendapatkan hadis tentang bekam. Jadi semoga hadis-hadis yang kita dapatkan di majelis ilmu bisa langsung segera kita amalkan. Taib, ini kita baru masuk di tafsirnya. Masya Allah, sudah banyak ya, 1 jam ya, baru masuk ke tafsir surat Al-Fatah. Tapi memang perlu ya kita tahu sejarahnya agar antum bisa mudah memahami apa maksud dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Para ulama-ulama mufassirin, mereka terbagi dalam 3 pendapat tentang apa yang dimaksud dengan fathan mubina. Ada 3 pendapat para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan fathan mubina adalah sulhul Hudaybiyah, adalah perjanjian Hudaybiyah. Dan ini pendapat jumhur para ulama-ulama mufassirin.
Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat pakar tafsir yang 2/3 isi Al-Quran itu beliau tahu kapan diturunkan dan kepada siapa ditujukan. Bahkan beliau bertalaki langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Innakum tad'una fatha Makkah wa nahnu na'uddul fatha sulhal Hudaybiyah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat pakar tafsir, beliau mengatakan, kalian menyangka bahwasannya fathah mubina dalam ayat ini adalah fathu Makkah, sedangkan kami para sahabat menganggap, meyakini bahwasannya fathah mubina adalah perjanjian Hudaybiyah. Jadi dengan adanya perjanjian itu kita mendapatkan kemenangan yang nyata. Ini pendapat jumhur mufassirin. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan fathah mubina adalah fathu Makkah. Jadi rating keduanya itu fathu Makkah. Meskipun pendapat ini tidak disepakati oleh jumhur, tapi ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Sampai Al-Imam Syekh Muhammad bin Amin As-Sinkiti, seorang ulama yang wafat tahun 1393 Hijriah, dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, itu beliau memberikan sebuah bantahan tentang orang-orang yang menafsirkan fathah mubina itu dengan fathu Makkah. Tapi ada yang berpendapat itu. Kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lafdul madi fi qawlihi inna fatahna yadullu ala anna dhalikal fatha qad madha. Kalau kita perhatikan ya, inna fatahna, fatahna itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fatahna itu fi'il madhi ya, fi'il madhi ya. Antum harus percaya itu fi'il madhi lah. Ya, harus percaya pokoknya. ya, jadi fi'il madhi itu secara bahasa menunjukkan sesuatu yang sudah lampau. Fataha itu membuka, kalau yaftahu sedang membuka atau akan membuka. Nah, fatahna itu bentuk fi'il madhinya. Bentuk fi'il madhi ketika digabung dengan dhamir mutakallim atau dhamir orang pertama begitu. Ringkasnya ya, fatahna secara bahasa Arab itu adalah bentuk lampau. Kata beliau, walafdul madi fi qawlihi inna fatahna, dan bentuk lampau dari kata inna fatahna yadullu ala anna dhalikal fatha qad madha. Ini menunjukkan bahwa kemenangan yang dimaksudkan dalam ayat itu sudah lewat ya, karena sudah lampau. Fada'wa annahu fatha Makkah walam yaqa illa ba'da dzalika biqurabi sanatain khilaful zahir. Padahal realitanya fathu Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah. Hudaybiyah tahun berapa? 6. Jadi kata beliau, sedangkan realita fathu Makkah itu baru terjadi 2 tahun setelah kejadian itu, setelah turunnya ayat yang mulia itu. Dan ini khilaful zahir, ini menyelisih zahirnya ayat. Jadi yang benar menurut beliau bahwa yang dimaksud dengan fathah mubina adalah perjanjian Hudaybiyah, bukan fathu Makkah. Kalau fathu Makkah itu nanti ada ayat sendiri, yaitu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tentang fathu Makkah. Nah, fathu Makkah, dan itu adalah surat terakhir ya yang turun secara utuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga, yang dimaksud dengan fathah mubina adalah fathu Khaybar. Ini pendapat minoritas sahabat atau pendapat minoritas mufassirin, yaitu kemenangan di perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi pada bulan Al-Muharram tahun 7 Hijriah. Tadi fathu Makkah perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? Bulan apa? Bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Sebulan setelah itu, jadi setelah Dzulqa'dah kan Muharram. Jadi bulan Muharram tahun 7 Hijriah itu terjadi fathu Khaybar, dan itu perangnya sekitar 1 bulan. Taib, itulah makna dari ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan tersebut?
agar Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan dan menyempurnakan nikmatnya atasmu, itu akan memenangkan agama ini di atas semua agama dengan adanya Fathu Makkah pada saatnya nanti, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan akan membimbingmu ke jalan yang lurus. Jadi ini salah satu dalil bahwa dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para sahabat juga akan diampuni melalui bai'atur ridwan. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat, itu pertolongan yang tidak terkalahkan. Meskipun mereka itu berada di Makkah, jumlahnya hanya 1.400, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang akan menjaga, yang akan melindungi mereka semuanya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan menambah keimanan mereka di atas keimanan yang sudah ada. Kita tahu tadi turunnya surat Al-Fatah itu kan di akhir-akhir akan pulangnya ke Madinah, yaitu akan balik ke Madinah, turunlah surat Al-Fatah sekaligus memberitahu akan adanya Fathu Khaybar. Ketika surat itu sudah turun, maka para sahabat semakin yakin bahwasanya kejadian ini sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun akhirnya tenang, mereka bisa menerima keputusan itu, dan keimanan mereka semakin bertambah. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu hakiman alima. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit, tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang semua makhluk Allah itu menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab kekalahan orang-orang Makkah di perang Khandaq yaitu mereka kekurangan bekal, kemudian mereka ditimpa dengan angin yang sangat kencang sehingga tenda-tenda mereka itu berantakan, dan mereka terkena serangan dinginnya suhu Madinah. Akhirnya mereka agak kurang fit akhirnya mereka mengundurkan diri, tidak berhasil masuk ke kota Madinah. Jadi angin kemudian cuaca itu semuanya tentara Allah Subhanahu wa taala yang akan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Agar dia memasukkan orang-orang yang beriman yang laki-laki dan yang wanita masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga, dan dia menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, dan dia tidak akan menyiksa mereka dengan kesalahan-kesalahan tersebut, memaafkannya. Yang demikian itu adalah sesuatu keberuntungan yang sangat besar, dan hendaknya mereka bersyukur. Surat Al-Fatah di ayat yang kelima ini memiliki sababun nuzul, yaitu ketika Anas bin Malik mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina. Ketika turun, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Qala, maka Anas mengatakan Al-Hudaybiyah, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Qala ashabuhu, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah atau mengatakan kepada Rasulullah, hani'an mari'ah, wahai Rasulullah, selamat untukmu, engkau mendapatkan kemenangan yang nyata, bahkan dosa-dosamu diampuni oleh Allah dengan ayat yang kedua tadi. Liyaghfirallaka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Itu ayat untuk mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Kemudian kata para sahabat, fama lana, lalu apa untuk kami yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah? Fa anzalallah, turunlah firman Allah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah
1.400 orang itu semuanya akan dimasukkan ke dalam surga dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu 1.400 sudah semua penduduk Madinah atau masih ada yang enggak ikut? Masih ada yang enggak ikut, dan tidak ikutnya mereka di perjanjian Hudaybiyah itu kerugian yang sangat besar. Mereka tidak berkesempatan ikut bai'atur ridwan yang dijamin surga, bahkan mereka tidak diizinkan untuk ikut agresi Fathu Khaybar. Enggak boleh ikut karena syaratnya, di antara syarat yang harus terpenuhi, mereka sudah pernah menyaksikan perjanjian Hudaybiyah. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang enggak ikut? Ya, rata-rata orang-orang munafik karena ketakutan mereka tadi. Allah justru menimpakan ancaman kepada mereka. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw. Allah akan menyiksa orang-orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan. Jadi wanita munafik itu ada yang senantiasa ya menyebarkan isu dusta dan semisalnya. Jadi ada di kalangan mereka juga. Allah akan menimpakan kepada munafik laki-laki dan wanita, orang-orang musyrik laki-laki dan wanita yang mereka itu dhannina billahi dhanna saw, yang mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa sih prasangka buruk mereka? Ya, suudzon mereka itu apa? Mereka menganggap bahwasanya bahwasanya agama ini tidak akan menang. Bahkan orang-orang yang berangkat ke Madinah itu akan berangkat ke Mekah akan dibunuh oleh orang-orang yang ada di Mekah. Itu suudzon mereka. Jadi mereka berprasangka seperti itu. Maka kata Allah, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Maka bagi mereka adalah murka Allah, laknatnya, dan Allah menyediakan bagi mereka neraka jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan dampak dari keburukannya. Karena mereka tidak yakin agama ini akan menang, maka ya dijadikan seperti itu. Mereka tidak mendapatkan, tidak merasakan kemenangan agama Islam. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla qala, Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila hambaku berprasangka baik, maka itu akan baik baginya, dan apabila dia berprasangka buruk, maka akan buruk baginya pula. Dan ingat para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi-kondisi berat, dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak menyenangkan baik kepada kita pribadi maupun kepada agama kita, maka kita harus husnudzon. Agama Islam akan terus menang, akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh pesimis, tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa. Karena di antara sifat munafik itu mereka seperti itu, senantiasa suudzon kepada agama Islam yang mulia. Dan orang-orang munafik ini diancam oleh Allah dengan 3 lapis hukuman karena sifat kemunafikan tersebut. Allah menyatakan, atau Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti menyatakan dalam tafsirnya, bayyana jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah, Allah menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, annahu yujazil musyrikina wal musyrikati wal munafiqina wal munafiqat bi thalathati uqubatin. Allah menjelaskan balasan bagi orang musyrik dan orang-orang munafik laki dan wanita, bahwa Allah menimpakan kepada mereka 3 lapisan kemurkaan atau 3 lapisan hukuman. Wahia ghadabuhu. Yang pertama adalah kemurkaan Allah. Kemudian yang kedua wala'natuhu, dan laknat Allah. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa naru jahannam, dan mereka diancam dengan neraka jahanam. Ini mengingatkan tentang buruknya sifat kemunafikan. Kemudian yang terakhir, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Milik Allah lah
tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi, yaitu para malaikat, para jin, serta manusia, orang-orang yang beriman. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Taib, tafadhal untuk ayat berikutnya. Artinya, sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan memberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turun ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, mereka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
menyediakan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Pada ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai saksi bagi umat manusia bahwa beliau ini sudah menyampaikan hujah-hujah, menyampaikan ajaran Islam yang mulia kepada manusia, sekaligus sebagai pemberi kabar gembira dengan surga dan pemberi peringatan dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidan, sebagai saksi atas umatmu pada hari kiamat. Kita tahu nanti pada hari kiamat itu ketika di mahsyar maka manusia akan berkumpul bertemu bersama dengan para nabi-nabi mereka. Umatnya Nabi Musa akan berkumpul di suatu tempat, kemudian Nabi Isa, terus sampai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saksi kita pada hari itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi yang lainnya dikatakan sebagai syahidan karena beliau ini sebagai saksi untuk menyampaikan risalah. Artinya sudah ada hujah untuk manusia, ada bimbingan untuk mereka, sehingga mereka tidak ada alasan kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka saat mereka menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyira, dan kami utus engkau sebagai pemberi kabar gembira, yaitu pemberi kabar gembira dengan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu di dunia seperti berada di penjara, berbeda dengan orang-orang kafir, maka mereka bisa melakukan apapun di muka bumi ini karena tidak ada aturan yang membatasi mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang beriman yang banyak dilarang, ya, artinya banyak larangan-larangan yang harus mereka patuhi. Meskipun yang diperbolehkan jauh lebih banyak lagi. Mereka tidak boleh mengambil harta riba, mereka tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh nyawa yang tidak dihalalkan, dan seterusnya. Ada aturan-aturan dalam agama ini, maka diberikan busyra bahwa ketaatan mereka kepada agama ini akan menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan orang-orang kafir dan pelaku maksiat itu diancam dengan neraka di akhirat kelak. Jadi 3 tugas beliau sebagai syahid, yaitu akan menjadi saksi pada hari kiamat, sekaligus penegak hujah bagi manusia di dunia, menjadi basyira sebagai mubasysyirat, yaitu memberi kabar gembira, dan nadhira sebagai peringatan dengan adanya neraka bagi orang-orang kafir dan orang yang pelaku maksiat. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kalian semuanya, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kalian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kalian menguatkan agama ini, wa tu'azziru, kalian ikut andil dalam menguatkan agama Islam yang mulia ini, yaitu ikut menolong agama Allah dengan apa yang kita miliki, dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan semuanya. Wa tuwaqqiruhu, dan kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar kalian bertasbih kepada Allah di setiap pagi dan petang. Ayat yang mulia ini, surat Al-Fatah di ayat yang ke-9, menjadi salah satu dalil disyariatkannya zikir pagi petang. Salah satu dalil. Dan ada banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Allah menyatakan di sini untuk apa diutusnya Rasulullah dengan 3 fungsi tadi, sebagai syahid, sebagai mubasysyiran dan nadhira, itu supaya orang-orang ini beriman semuanya kepada Allah,
mereka membantu agama Islam ini, mereka juga wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan petang. Dan ini kita mohon kepada Allah semoga kita bisa dimudahkan untuk membiasakan zikir pagi petang. Jadi kalau zikir pagi itu dari mulai ba'da subuh sampai isyraq ya, itu masih bisa dibaca. Adapun kalau sore itu bisa setelah asar sudah bisa dimulai ya, maksimal sampai waktu isya ya. Itu bisa dimulai. Jadi bisa kita biasakan. Dan sebenarnya tidak lama ya, kalau sudah biasa itu sudah hafal. Enggak perlu dihafalkan, insyaallah sudah hafal karena sering dibaca. Maka kita mohon kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk istiqamah dalam membaca zikir pagi dan petang. Salah satu ya keutamaan zikir pagi petang, salah satu saja, itu keutamaannya sangat banyak, dan itu semua lafaz-lafaz kalimah thayyibah yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu membaca satu kali saja ya di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum masuk sore hari, maka kata Nabi dakhalal jannah, orang ini akan masuk ke dalam surga. Kalaulah dia baca di sore hari kemudian dia meninggal sebelum datang pagi hari, maka dia akan masuk ke dalam surga. Itu luar biasa. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Maka sangat sayang sekali kalau zikir pagi petang itu tidak menjadi prioritas kita di dalam kehidupan. Taib, kemudian yang berikutnya kembali dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bai'atur ridwan, sesungguhnya mereka hakikatnya adalah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang jauh di atas makhluknya itu tahu tentang baiat tersebut. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Barang siapa yang komitmen dengan isi, tidak melanggar isi baiat itu, maka niscaya kebaikannya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melanggar baiatnya, maka akibatnya untuk dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Dan barang siapa yang komitmen dengan isi baiat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu surga. Baiatnya para sahabat di Hudaybiyah itu adalah untuk tidak melarikan diri dari peperangan. Kalaulah sampai terjadi konflik ketika harus menuntut balas kematian Utsman itu menjadikan perang, maka mereka nggak boleh pulang gitu. Mereka harus berbaiat, tidak boleh pulang ke Madinah. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kana yaumal Hudaybiyah wa arba'imi'ah fabayanahu. Kami pada hari Hudaybiyah berjumlah 1.400 orang. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru akhidum biyadihi, sedangkan Umar itu memegang tangan beliau tahta syajarati wahya samurah, yang terjadi di bawah pohon, yaitu pohon samurah. Jadi pohon samurah ini menjadi saksi sejarah. Tapi pohon samurah ini ditebang oleh Umar pada masa khalifahnya karena khawatir pohon itu dikultuskan, karena sangat banyak atau turun nas-nas dalil yang menyebutkan keutamaan bai'atur ridwan, bahkan itu menjadi saksi sejarah. Maka Umar takut itu menjadi pohon yang dikeramatkan, yang dikultuskan, maka pada masa Umar diperintahkan untuk ditebang. Jadi sekarang tidak ada pohon samurah ini. Wa qala bayanahu ala alla yafirra wa lam nubayyihu alal mauti. Kami berbaiat agar kami tidak lari dari peperangan. Kalau sampai terjadi peperangan,
dan bukan berbaiat untuk siap mati. Jadi bukan untuk perang, tapi hanya siap-siap aja kalau terjadi peperangan, tidak boleh melarikan diri. Kemudian bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak berangkat setelah ada kejadian bai'atur ridwan, bahkan mereka sudah dijamin dengan surga? Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi, maka orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut dalam Hudaybiyah di kalangan orang-orang Arab, orang-orang Badui yang berada di luar kota Madinah, maka mereka akan mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Wahai Rasulullah, mohon maaf kami tidak bisa ikut karena syaghalatna, kami disibukkan dengan urusan dunia kami, dan wa ahluna, dan keluarga-keluarga kami. Jadi ini toko nggak bisa ditinggal, ini bisnis harus terus dijalankan, keuangan harus terus diputar, banyaklah alasan mereka. Ini istri harus temani, anak harus diantarkan ke anunya ya. Jadi ala kuliah lah, mereka beralasan begitu ya, beralasan tentang harta dan keluarga mereka. Fastaghfir lana, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu mengatakan sesuatu di lisan mereka yang tidak sama dengan apa yang ada di hati mereka. Jadi mudahnya itu hanya alasan saja. Kemudian kata Allah, faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Katakanlah, siapa yang mampu menghalangi kehendak Allah jika Allah menghendaki kemudaratan untuk kalian dan menghendaki kemanfaatan untuk kalian. Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya ketika kalian di Madinah yang menurut keyakinan kalian itu akan selamat, bisa jadi juga kematian mendatangi kalian. Dan mereka ini takut mati. Bisa jadi kalian akan terkena penyakit ya, atau mendapatkan musibah apa, sehingga tetap kalau memang itu sebuah ketetapan takdir buat kalian, maka kalian juga akan mendapatkan mudarat. Taib, bal dhanantum allay yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura. Tadi alasannya apa? Mereka enggak ikut Hudaybiyah? Sibuk, harta dan juga keluarga. Itu yang keluar dari lisan mereka. Tapi Allah menyebutkan hakikat hati mereka. Bal dhanantum, bahkan aslinya ya, hakikatnya mereka itu menyangka allay yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ini loh yang sebenarnya motif mereka itu enggak mau berangkat. Yaitu mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW yang berangkat ke Mekah untuk umroh itu tidak akan kembali kepada keluarganya selama-lamanya. Artinya para sahabat dan Rasulullah bagaimana? Terbunuh semuanya di Mekah. Itu yang mereka takutkan. Itulah sebenarnya hakikat kenapa mereka tidak mau berangkat. Alasan kesibukan, alasan keluarga itu hanya sekedar alasan belaka. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan mereka itu dihiasi oleh setan, itu yakin ya bahwa secara hitung-hitungan kalah gitu, pasti akan kalah, sehingga semakin yakin dengan keyakinan tersebut atau persangkaan tersebut. Wa dhanantum dhanna saw, mereka telah berprasangka buruk. Wa kuntum qauman bura, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang binasa. Ya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk ikut bai'atur ridwan dan mendapatkan banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Barang siapa yang tidak beriman terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dialah orang-orang yang kafir. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala, yang merupakan siksa bagi mereka pada hari kiamat. Baik, perhatikan konteks ayat yang ke-13 ini. Ayat yang ke-13 ini masih ada sambungannya dengan ayat yang sebelumnya,
yang membahas tentang orang-orang munafik yang mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan hati mereka. Alasannya karena kesibukan keluarga, karena kesibukan harta, tapi sebenarnya mereka itu tidak percaya dengan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan apa? Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu tidak yakin, tidak membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka Allah menyediakan bagi orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Orang yang dikatakan tidak beriman di sini bukan orang yang dari awalnya sudah kafir, tapi dia secara zahir beriman, secara zahir ya, tapi hakikatnya mereka kufur. Sehingga para ulama mengambil dalil dari ayat yang mulia ini, ayat yang ke-13 dari surat Al-Fatah, adanya kufur karena nifak. Jadi orang bisa jatuh dalam kekufuran gara-gara kemunafikan yang sudah stadium berat. Jadi saking beratnya kemunafikan itu, maka menjatuhkan dia dalam kekafiran. Karena Allah mengatakan fa inna a'tadna lil kafirin. Allah menyediakan bagi orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Taib. Siapa yang masih ingat tentang pembagian kemunafikan ya, atau nifak dalam Islam itu? Ada berapa pembagiannya? Ada 2. Yang pertama adalah nifak apa, Bu? Nifak i'tiqad, dan yang kedua nifak amali. Nifak i'tiqad ini nifak secara keyakinan, yang kayak disebutkan dalam ayat ini, mereka meyakini bahwa mereka akan terbunuh atau Rasulullah dan para sahabatnya akan terbunuh dan semisalnya. Intinya di dalam masalah keyakinan nggak tampak, tapi ini nifak yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali itu berkata dusta, dipercaya berkhianat, kemudian kalau bermusuhan sangat jahat, dan semisalnya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nifak i'tiqad ini berbahaya sekali, karena kalau seorang itu terjangkiti nifak i'tiqad, maka imannya itu luntur, kalah dengan nifak i'tiqad. Tapi bisa jadi seorang mukmin itu juga terjangkiti nifak amali. Jadi kadang ada mukmin ya, orang beriman tapi dikit-dikit dusta, kadang dipercaya nggak amanah, itu mungkin. Tapi kalau mukmin dia meyakini sesuatu yang di luar keyakinan Islam, maka dia bisa jatuh pada level kekufuran. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wa kana Allahu ghafurur rahima." Milik Allah lah kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia mengampuni dengan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab kepada siapa yang dikehendakinya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya orang-orang yang ingin bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka. Taib. Ini jam berapa adzan zuhurnya? 11:04. Ini lanjut atau sudah cukup? Berapa? Oh, sudah cukup ya. Entar lagi kayaknya adzan ya. Baik. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Masih ada kisah bagaimana terjadinya perang Khaybar, kemudian juga bagaimana proses terjadinya Bai'atur Ridwan, serta terakhir nanti ada kisah Umrah Qadha tahun 7 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah. Semoga ayat-ayat yang mulia ini bisa menghidupkan hati kita, bisa membimbing kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas jalan-jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menerima semua amalan ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita menjadi hamba-hambanya yang mudah masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.